menghilangkan orang lain atau pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Yang mana kita tahu kejadian tersebut sempat menghebohkan Kabupaten Rokan Hulu, yang mana pada saat hari Rabu tanggal 22 Februari ditemukan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, yang mana kita ketahui identitasnya yaitu saudara PM, ditemukan di kebun sawit milik warga di RT 03 RW 10 Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, yang mana ditemukan pada pukul 14.00 WIB. Jadi kronologis penemuan mayat karena kejadian lokusnya di Kepenuhan, jadi kita serahkan kepada Pak Kapolsek Kepenuhan untuk menjelaskan bagaimana kronologis penemuan mayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Pak Kasat Reskrim, Pak KBO Reskrim, dan Kanit Pidum, beserta abang-abang dan kakak dari rekan-rekan media. Sebagaimana yang telah disampaikan sama Pak Kasat Reskrim, sama-sama kita ketahui bahwasannya pada hari Rabu ada ditemukan sesosok mayat laki-laki. Dapat kami jelaskan terlebih dahulu, yakni sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Februari kantor ke Polsek Kepenuhan, istri dari almarhum datang ke Polsek Kepenuhan untuk melaporkan bahwasannya suaminya belum kembali ke rumah setelah meninggalkan rumah sejak hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB. Jadi dijelaskan kepada kami setelah jam 10.30 itu suaminya yang merupakan pemilik ayam potong sudah tidak kembali lagi dengan menggunakan celana pendek, topi, baju kaos, dan sepeda motor Honda Beat. Nah, kemudian setelah kita pastikan, kemudian kita terima laporan kehilangan orang. Baru kemudian setelah kita terima tersebut, kita sebarkan ke jajaran bahwasannya ada laporan kehilangan orang. Nah, baru pada hari Rabu sekira pukul 2 siang alias Kudil bertiga mereka bersama Joko dan Maliki Bima melihat ada biawak lari dari pokok sawit. Nah, begitu dilihat ternyata ada sesosok mayat laki-laki di sana. Nah, kemudian mereka pun menyampaikan melihat sesosok mayat itu, langsung datang ke Polsek bersama dengan Pak Saksi Khairul Anam melaporkan ditemukannya sesosok mayat laki-laki. Kemudian setelah itu kami langsung cek ke TKP, langsung berkoordinasi sama Pak Kasat Reskrim dan unit identifikasi langsung datang ke TKP. Sementara TKP langsung kita amankan, kita pasang polis line menunggu tim identifikasi datang beserta dokter puskesmas juga kita hubungi untuk visum luar mayat pada saat itu, langkah awal. Kemudian kita hubungi keluarganya dan kita perlihatkan sosok mayat yang ditemukan. Keluarganya dalam hal ini didatangi oleh yang datang anak kandung korban, memastikan bahwasannya berdasarkan bentuk fisik, kemudian baju terakhir digunakan, sandal beserta topi, maka dapat dipastikan jenazah mayat yang ditemukan adalah benar ayahnya yang telah dilaporkan hilang. Nah, kemudian setelah itu berlanjut dengan proses penyelidikan langsung kami lakukan bersama-sama dengan dibantu oleh Pak Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu. Mungkin demikian Komandan yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolsek Kepenuhan terkait masalah kronologis kejadian penemuan mayat tersebut. Jadi kami di sini dari Satreskrim menyampaikan terkait
kronologis kejadian awal bagaimana bisa terjadi pembunuhan ini. Bermula pada hari Minggu pada tanggal 19 Februari tahun 2023 sekira pukul 10.30 WIB, korban PM menghubungi saudara PA. Selanjutnya telepon tersebut diangkat oleh ibu saudari PA. Lalu HP tersebut diberikan kepada saudara PA. Terjadilah percakapan antara saudari PA dengan korban dan mengatakan, "Halo, di mana? Jadi kamu mau duit? Ini aku ada uang 1.500.000. Lalu saudari PA jawab, "Di rumah?" "Iya, aku mau." Lalu korban menjawab, "Sinilah, aku di depan tukang dinamo." Kemudian saudari PA pun langsung pamit dari rumah dengan alasan ingin ke pasar beli telur menggunakan sepeda motor adik saudara PA merek Yamaha NMAX berwarna hitam. Nah, dapat kita lihat itu ada sepeda motor NMAX warna hitam. Lalu saudara PA menuju tempat dinamo yang dikatakan oleh korban. Sesampainya di sana, saudari PA tidak menjumpai korban. Lalu saudara PA menuju bundaran Kota Tengah. Lalu saudari PA melihat korban dan korban mengedipkan mata kepada saudari PA. Kemudian saudari PA pun mengikuti korban mengarah ke jalan tempat pembuangan sampah. Lalu ada orang yang juga berada di jalan tersebut. Lalu saudari PA belok ke kanan. Jadi karena ada orang, jadi mereka berkode lah untuk ibaratnya jangan saling mengikuti. Jadi saudara PA belok ke kanan, sedangkan saudara PM belok ke kiri. Ada simpang gitu. Kemudian PA disusul korban hingga mereka berhenti di simpang jalan tersebut ke kebun sawit. Yang kemudian saudari PA diajak oleh korban PM untuk masuk ke dalam kebun sawit lebih kurang 30 meter. Sesampainya di kebun sawit, korban PM memaksa saudari PA melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara korban PM melakukan adalah posisi korban berdiri dan saudari PA disuruh duduk oleh korban. Kemudian korban PM membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian saudara PM memaksa saudari PA untuk menghisap kemaluannya. Setelah itu saudari PA diminta untuk berbaring. Setelah saudari PA berbaring di atas rumputan, saudari PM meminta saudari PA untuk menghisap kemaluannya. Jadi setelah tidur disuruh lagi menghisap gitu. Rok dan membuka celana dalam saudari PA. Kemudian saudara PM mencoba memasuk kemaluannya ke dalam kemaluan saudari PA dengan cara memberikan air liur ke dalam kemaluannya dengan tujuan sebagai pelumas serta mengangkangkan kedua belah kaki saudari PA dan saudara PM duduk di atas kedua belah paha saudari PA sambil memasukkan kemaluannya serta memaju mundurkan kemaluannya ke dalam dan keluar di dalam kemaluan saudari PA. Lalu saudara PM mengatakan kepada saudari PA akan membayarkan semua hutang-hutang saudari PA dan memberi saudari PA uang sebesar 1.500.000 rupiah. Setelah itu saudara PM langsung merasa lemas dan kecapean sehingga menimpa badan saudari PA. Setelah korban saudara PM tumbang, saudari PA memanggil saudari PM dengan cara menguncangkan badannya dan memanggil Pak D, Pak D. Dan saudari PA
melihat mata saudari PM masih berkedip, lalu saudari PA memegang dadanya untuk memastikan apakah masih ada detak jantungnya. Kemudian saudari PA langsung mendorong korban saudara PM dengan cara kedua tangan saudari PA menyentuh ke bagian arah leher, mendorong karena berat badan saudara PM ini sangat besar, jadi dia butuh tenaga yang agak besar, sehingga terjadilah saudara PM ini tercampak badannya, gimana ya? Terjatuh gitu ke atas tanah. Setelah itu saudari PA memakaikan celana saudara PM. Setelah kejadian tersebut, saudari PA langsung pulang ke rumah menjumpai kakak kandungnya yang bernama saudari YY dan menceritakan dari awal hingga akhir kejadian yang terjadi di kebun kelapa sawit di belakang Pasar Minggu Kota Tengah tersebut. Saudari YY mengetahui kejadian dari adik saudari YY, yaitu saudari PA yang datang kepada saudari YY pada pukul 11.30 WIB. Pada saat itu saudari YY berada di dalam rumah ibu saudari YY dan PA di Sei Emas. Kemudian saudari PA mengatakan, "Kak, aku berdebat sama Pak D itu. Pak D itu kejang-kejang dan Pak D itu meninggal dunia." Dijawab oleh saudari PA. Dan saudari YY menjawab, "Apa masalah kalian?" Dijawab oleh saudari PA, "Kami janjian, Inyo janji ngasih duit, terus dipaksa aku berhubungan badan. Naiknya di perut aku, terus aku melawan sampai Pak D itu kecapean, kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan buih. Terus apa itu meninggal dunia." Kemudian saudari YY terkejut dan terdiam. Kemudian saudari PA kembali bertanya kepada saudari YY, "Kek mano itu Kak Yola? Kutinggalkan amian Pak D itu di situ. Hondanya situ juo. Dokek Pasar Minggu itu. Jalan setapak ado tanah Uniang di situ." Saudari YY membalas dengan mengatakan akan menghubungi temannya. Setelah saudari YY menghubungi temannya yang bernama saudara BP, yang kebetulan saudari BP ini berada di rumah saudari YY. Yang selanjutnya saudari YY menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih menjemput saudara BP. Kita bisa lihat itu ada sepeda motor Honda Beat berwarna putih yang dipakai oleh saudara YY untuk menjemput saudara BP. Selanjutnya mereka berdua mencari di mana lokasi korban saudara PM yang berada di kebun sawit. Dan akhirnya saudari YY dan saudara BP berhasil menemukan di mana lokasi saudara PM, yang mana pada saat itu dia melihat sepeda motor saja. Jadi saudari YY dan saudara BP pergi untuk menjemput sepeda motor Honda Beat berwarna silver, itu milik korban. Sepeda motor Honda Beat berwarna silver itu milik korban. Dan pada saat sesampainya di TKP, saudari BP turun dari sepeda motor Honda Beat berwarna putih dan berjalan kaki menuju sepeda motor milik korban, saudara PM, dan mengambil handphone milik korban yang sampai sekarang belum kita temukan. Karena alasan dari saudara BP, handphone itu terjatuh dan tidak ingat lagi di mana handphone tersebut berada. Setelah menemukan sepeda motor dan handphone milik korban, yang selanjutnya BP lakukan adalah membawa motor tersebut dan menyuruh saudara YY mengendarai sepeda motor milik saudara YY. Jadi saudari
YY menggunakan sepeda motor Honda Beat itu, dan sepeda motor milik korban Honda Beat berwarna silver dibawa oleh saudara BP, yang mana saudara BP pergi membawa sepeda motor dan handphone tersebut ke arah Kepayang dengan tujuan ke rumah, tetapi saudara A tidak berada di rumah. Kemudian saudara BP membuang nomor polisi yang terpasang di sepeda motor. Baru setelah itu saudara BP pulang ke rumah di Simpang Kante, dan saudara BP pergi ke rumah abang kandungnya saudara BP yang bernama saudara J dan meminta uang minyak sebanyak 20.000, dan kemudian mengambil helm di rumah kakak saudara BP sambil melepon teman saudara BP saudara A, dan kakak saudara BP sambil melepon teman saudara BP yang bernama saudara. Pada saat itu saudara A mengatakan kalau ia sedang berada di kota Pasir Pangarian sekitar 20 menit. Saudara BP di rumah, kemudian saudara BP pun berangkat ke kota Pasir Pangarian untuk bertemu dengan saudara A di warung Domino lewat lampu merah Boter. Saudara BP sampai di warung Domino itu sekitar pukul 17 WIB dan baru bertemu dengan saudara A sekitar pukul 18.30 WIB selepas maghrib. Setelah bertemu saudara A, kemudian saudara BP bercerita bahwa saudara BP itu mau menitipkan sepeda motor Honda Beat yang saudara BP bawa tersebut, tetapi saudara A mengatakan nanti masalah, aku tidak mau ada masalah. Dan saudara BP menjawab tidak ada masalah, nanti saya ambil lagi saudara, nanti saya ulangi, dan dijawab tidak ada masalah, nanti saya ambil lagi. Saudara A lalu mengatakan titip sama kawanku saja, dan kemudian saudara A menelepon temannya, dan kemudian datang temannya bernama saudara R, dan kemudian sepeda motor itu dititipkan kepada saudara R yang tinggal di desa Sialang. Yang pertama saudari YY, ya. Yang mana Anda? Saudari YY, coba angkat tangan saudari YY. YY. Dan saudari PA mana? Dan saudara BP. Nah, dan juga kami berhasil mengamankan barang bukti, ada 3 unit sepeda motor. Yang paling ujung sepeda motor Honda Beat berwarna silver, yang mana itu merupakan Honda atau sepeda motor milik korban, yang dibawa korban mulai pergi dari rumah menuju ke tempat TKP yang dijanjikan antara korban dengan pelaku. Terus ada juga sepeda motor NMAX. Sepeda motor NMAX ini warna hitam ini adalah sepeda motor yang dipakai oleh saudari PA untuk menuju TKP tempat. Dia sudah memiliki suami, dan pada saat bulan 1 itu saudari PA ini ketahuan oleh suaminya ada rekaman yang nggak sengaja terekam. Ini handphone milik saudara PA sebenarnya, saudari PA terekam bahwasanya korban saudara PM mengajak saudari PA ini untuk melakukan hubungan badan, dan terjadilah cekcok mulut yang besar pada 1 bulan 1. Makanya saudari PA mengatakan pada korban saudara PM agar tidak menghubungi lagi nomor ini, sehingga dipakailah dengan diberikan nomor ibunya dengan alasan untuk membeli, misalnya membeli ayam gitu. Jadi kalau misalnya korban saudara PM sudah menghubungi korban saudari PA, jadi dengan kode itu beli ayam gitu. Padahal telepon untuk janjian seperti itu dia. Ya, begitu dia. Dan juga kami mengamankan BB yang ada di TKP itu, ada celana dalam, ada baju milik korban yang diketahui oleh keluarganya yang menyatakan identitas korban itu bagaimana. Kami sangkakan dengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Yang mana pasal yang kami terapkan
338 junto pasal 365 ayat 3, yang mana pasal 338 barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 365 ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Mungkin itu aja. Saudari YY dan saudara PA adalah kakak beradik. Bang, ini mereka kan tidak semuanya ikut dalam. Tunggu dong. Nah, ini. Yang mau bertanya, kami kasih mic. Ya, nanti biar ganti-gantian. Bisa, tekan lama, Bang. Langsung aja, Bang, ini kan perannya sangat berbeda, Bang. Langsung aja lah, Bang, kayaknya, Bang. Perannya sangat berbeda. Pasal yang disangkakan apakah sama ketiga-tiganya, Bang? Tuh. Cek. Baterai itu udah mau baterai. Cek. Udah langsung aja lagi tuh. Dan kayaknya. Boleh tanya. Iya. Tunggu. Salah satu ya. Iya. Cek. Tadi ditanyakan pelaku memiliki peran yang berbeda. Iya, Dan pasal yang diterapkan apakah berbeda? Baterai habis. Baterai ya. Ya lanjut kita aja nggak apa Cek. tinggal. Wartawan Untuk pelaku dia memiliki peran yang berbeda memang betul. Sehingga kami terapkan pun pasal yang berbeda. Makanya kami terapkan pasal 338 junto pasal 365 ayat 3. Itu dia, Pak. Yang mana dulu? Abang dulu. Bagaimana mendukung atau gimana itu yang pertama, yang kedua hubungan si korban dengan si pelaku inisial PA ini seperti apa? Apakah pacaran atau bagaimana, dan hubungan ini sudah berlangsung berapa lama? Terus yang terakhir, apakah si korban punya riwayat sakit? Karena dari tadi kalau saya dengar kronologisnya kan unsur pembunuhannya itu secara langsung itu tidak ada kan. Bisa jadi dia kena serangan jantung atau gimana, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi Pak Kasat. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama, apa tadi, Pak? Penyebab kematiannya itu ya? Iya, korban. Hasil korban baru tersangka. Apakah ada riwayat penyakit, Bang? Kekerasan atau Oh iya, baik. Bisa kami jelaskan pada rekan-rekan media. Jadi pada saat kami melakukan otopsi kepada korban di Rumah Sakit Bayangkara, yang melakukan otopsi itu adalah dokter otopsi. Jadi di sini Anda disimpulkan sebab mati mayatnya adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga terganggunya jalan napas. Gitu. Berdasarkan pola dan gambar luka pada leher sesuai dengan kasus pencekikan. Jadi sesuai dia. Jadi pada saat korban merasa lemas jatuh pingsan, si saudari PA ini dia mendorong ke arah leher itu. Jadi ini dia tulang rawan gondok itu bagian ini dia. Nah, sehingga terjadi patahan di tulang rawan gondok sehingga terganggunya jalan pernapasan itu. Begitu dia. Itulah yang menyebabkan kematian. awalnya masih pingsan berarti ya? Awalnya masih pingsan. Jadi untuk serangan jantung kami sudah bertanya kepada dokter otopsi, itu kemungkinan tidak ada. Dia berani menjamin 1000% bukan karena itu penyebab kematiannya, karena serangan jantung. Terus apa lagi? Dan itu Hubungan keduanya, Hubungan baik. asmara sudah berapa lama dilakukan? Hubungan asmara antara korban dengan saudari PA, jadi sudah dari bulan 1. Karena saudari PA ini pernah melakukan hubungan badan dengan saudara PM di rumah saudari YY. Itu pengakuan dari saudari PA. Gitu ya. Ada lagi, Pak? Dan Abang ini pakai kacamata dulu. Ini tadi apa? Bang, dari keterangan yang disampaikan tadi, bahwasanya si pelaku sempat ingin menolong korban, salah satunya memukul dan menanyakan, Pak Pade, mengapa Pak Pade, kan gitu. Sejauh ini isu yang tersebar di tengah masyarakat bahwasanya si korban menggunakan obat kuat. Apakah itu benar? Baik, setelah kami lakukan otopsi, menurut keterangan dokter otopsi, untuk pelaku tidak ada
tidak ada mengonsumsi obat kuat. Jadi lambung itu kan diperiksa juga Pak. Dia tidak ada menemukan kejanggalan, jantung juga tidak. Ya. Dan izin untuk mengelabui petugas informasi yang beredar bahwasanya pelaku sendiri ikut menyaksikan saat penemuan mayat itu sendiri. Apakah itu benar atau seperti apa? Pak Kapolsek lah yang tahu masyarakatnya kan. Mungkin dapat kami jelaskan, memang pada saat kami melakukan pengecekan TKP itu memang pelaku ada di tempat kejadian. Nah, jadi salah satunya mungkin untuk mengelabui bahwasannya memang beliau ini, makanya dia ada di sana ikut melihat sendiri kejadian itu gitu. Jadi dan informasi ini pun makanya kita kumpulkan dari informasi yang sekecil-kecilnya, maka dapat kita ungkap. Ada beberapa orang warga atau salah satu warga yang menyatakan tadi yang di situ tuh Pak, saya lihat bersama bapak itu sebelumnya. Nah, dari situlah mulai kita kembangkan bersama dengan Limresmob. Saya rasa itu aja. Izin dan Ya Pak. apakah jarak rumah katakanlah pelaku sesuai dengan kronologis tadi dengan korban itu dekat atau jauh? Seperti apa jarak rumah tempat tinggal? Kemudian terkait penerapan pasal yang dijelaskan berdasarkan Saudari Yeye umur lebih kurang 28 ya. Yeye. Saudari PA umurnya 26 dan saudara BP umurnya 36. Izin dan itu di belakang Korban umur lebih kurang 60. Kemudian izin kemudian itu ceweknya yang PA ini nangis kemudian kenapa dan? Nangis kemudian. Nangis karena sedih. Bisa nggak dikasih kesempatan pelaku ngomong? Satu lagi dan. Tunggu dulu Bang. Bang Paper dulu. Bang, ada dua pertanyaan. Bang, yang pertama, siapa pelaku eksekutor yang pertama dalam korban ini? Yang kedua, petunjuk awal bisanya terungkap kasus ini dari apa, Bang? Siapa eksekutor awalnya? Baik. Jadi bisa kami jelaskan pada rekan-rekan semua, kenapa kami terapkan pasal 338? Karena kami membandingkan dan menyelaraskan antara hasil otopsi dari dokter dengan keterangan dari saudari PA. Jadi pada saat itu dia mendorong korban ini dengan menggunakan kedua tangan ke arah leher. Karena berat badannya yang tidak memungkinkan karena besar, jadi berkali-kali gitu. Dan satu lagi dan bahwasanya korban menjanjikan uang 1.500.000 kepada tersangka. Apakah uang itu sempat diberikan kepada tersangka atau seperti apa dan? Enggak sempat diterima. Menurut keterangan saudari PA dia keterangan saudara PM katanya sore akan diberikan. Kena PHP. Terakhir Komandan. Petunjuk awal kami berdasarkan analisa informasi. Nah itu nggak bisa kami sebutkan. Terakhir Komandan. Ya, Itu kan tadi ada jam setelah penemuan mayat berapa jam baru pelaku itu naik? berapa jam? Ada 2 jam. Kami mengamankan saudari Yeye pada saat itu dulu. Saudari Yeye pada saat itu pukul 11 malam. izin Komandan. Iya, setelah penemuan mayat. Izin Komandan. Itu kan tadi dari kronologis dapat kami dengarkan ya. Setelah usai berhubungan badan si bapak ini almarhum ini mati atau pingsan jatuh. Nah, pertanyaan kami Komandan, apakah saat dia jatuh ke atas tubuh si perempuan tersangka dengan sengaja dia cekek atau dia menahan karena yang jatuh ini terlalu berat gitu? Ya. Karena menyangkut dengan pasal tadi Komandan. Ya, baik. Jadi bisa kami jelaskan. Jadi pada saat korban dia terjatuh, ya kan, dia tidak langsung mati menurut keterangan saudari PA, masih dalam keadaan kejang-kejang, begitu dia. Jadi berarti dia sial lah Rindan ya. Jadi dia mendorong
mungkin daerah dada, ke leher mungkin tak apa dia menguncang-uncangkan itu, gitu dia. Laki-laki itu bang, boleh dijelaskan sedikit bang. Jadi, Peran laki-laki yang ke tengah itu. peran laki-laki dia sebagai apa? Menemani saudari Yiyi. Bang, Ya. tanya lagi bang, sedikit lagi bang. Tadi kan ditanya apakah korban meninggal akibat obat atau tidak. Kalau untuk narkoba seperti apa bang? Enggak Juga ya, karena juga. soalnya tadi kan dijelaskan mulutnya berbusa. Jadi begini, menurut keterangan dokter otopsi, penyebab mulut berbuih itu karena oksigen yang di dalam paru-paru keluar melalui mulut, dia tidak sampai sehingga mengeluarkan apa namanya itu cairan H2O nya itu sebenarnya itu kan. Jadi dia berkumpul dia air itu sehingga menyebabkan buih dia gitu. Izin dan terakhir dan selain penerapan pasal 338, 365 yang Pak Kasat sampaikan tadi, apakah berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tadi, adakah penerapan pasal 351 berkaitan dengan perkara ini dan ada atau tidak penerapan pasal 351? Nggak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih Dan. Pak Kasat, satu lagi Pak Kasat, ada nggak